Halo Sobat Mobilku semua, kembali hari ini dengan saya Ulung Putra Windy di channel mobilku.com. Hari ini kita mau compare dua mobil yang ada di sini, ada Honda HR-V RS dan Toyota Yaris Cross. Halo Sobat Mobilku semua, hari ini kita kedatangan dua mobil. Yang satu udah pernah kita review, tapi hari ini yang upgrade-nya ya. Yang satu lagi nih baru nih hari ini. Oke, yaitu yang pertama ada HR-V RS Turbo ya, dan yang kedua adalah Toyota Yaris Cross. Oke, kita akan compare dua mobil ini dengan, ya sama sih, kita akan coba dengan tiga pengukuran ya. Yang pertama kita start dulu dari desain, yang kedua nanti ada dari kenyamanan ya atau comfort, yang ketiga dari fungsional. Nanti juga mesin akan dibahas di fungsional. Kita akan lebih ringkas aja nih, ngedenger banyak komen yang dari yang video sebelumnya kepanjangan ya. Sekarang kita akan coba lebih shorten, jadi akan lebih enak nontonnya mungkin ya para sobat mobilku ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke bagian desain. Pertama kita ke HR-V dulu. Kenapa HR-V? Karena sebelumnya kita udah pernah review yang HR-V SE-nya. Oke, yuk sini dulu. Yang paling penting pertama sebenarnya yang paling beda itu adalah kondisinya di grill ya. Kalau sebelumnya yang versi SE-nya kan kemarin tuh garis aja ya. Terus udah kayak gitu single tone. Kalau ini terlihat lebih sporty dengan grill grill ada diamond-diamondnya gitu ya. Karena emang sekarang lagi ngehits nih modelnya yang pakai diamond, parametric segala macam, banyak banget versinya. Tapi ini dia ngebuat versinya dia seperti yang SE tapi dengan dua tone yang berbeda. Ini ada hitamnya, di sini ada juga chrome-nya. Jadi terlihat lebih tegas lagi. Terus juga untuk negesin kalau dia itu RS, di sini tuh ada emblemnya RS di bawah. Katanya emblemnya nambah power. Enggak sih, bercanda. Intinya ini untuk menunjukkan kalau dia yang versi RS. Jadi berbeda banget dari versi depan. Selebihnya sama banget kayak versi yang SE. Kayak sennya juga sekuensial, terus juga garis tegasnya juga sama gitu ya. Jadi ini terlihat lebih slick gitu loh, atau lebih smooth untuk mobil HR-V ini sebetulnya ya. Kalau head to head langsung ke Yaris Cross, kita akan langsung lihat posisi bentuk grill depannya. Memang sudah mengusung bentuknya, kayaknya semua tipe Toyota tuh udah arah ke sini ya. Innova Zenix juga seperti ini bentuknya. Kita nggak bisa bilang ini, ya ntar ada yang komen lagi, yang paling gampang nge-review bilangnya sporty. Enggak, tapi konsepnya memang kayaknya dia punya bahasa desainnya yang sama. Kalau kita ngomong kayak Hyundai, dia punya bahasa desain yang di depan udah pakai garis semua tuh LED. Nah, dia juga Toyota juga sama. Dia punya bahasa desain yang sama untuk grillnya. Ini dipakai di Yaris Cross, ini dipakai juga di Zenix. Jadi bentuknya memang ya agak mirip-mirip juga kayak HR-V, ada parametriknya, lubang-lubangnya situ banyak ya. Tapi ini cukup ganteng sih kalau menurut saya ya. Kenapa? Dia tinggi. Jadi terlihat lebih lebih gagah. Di sini garis tarikannya juga ya simpel sama seperti HR-V, cuman memang untuk bagian sininya terlihat agak sedikit lebih rame. Di sini sensor-sensornya kelihatan semua, fog lamp-nya ada di sini juga untuk lampunya sendiri semuanya ada di sini gitu ya. Bagus atau enggak? Balik lagi ke sobat mobilku, ini bagus atau enggak? Ya balik lagi, ini preferensi ya. Intinya gitu. Kalau buat depan kayaknya sih nggak banyak ya, cuman bagian grill, hood-nya. Terus kalau mau ngelihat lebih jauh ya mungkin ke arah kaca sedikit ya. Dua-duanya udah kelihatan punya safety sense. Kelihatan dari mana? Karena sensornya udah ada di sini nih. Oke, itu satu untuk Toyota. Untuk Honda di sini udah ada safety sense kelihatan di sini. Ya, dengan nama yang berbeda-beda. Toyota punya Toyota Safety Sense, kalau Honda namanya Honda Sensing. Jadi ya namingnya aja yang berbeda, tapi basicnya sama. Oke, yuk habis itu kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita masuk ke bagian samping, tapi kita startnya dari Yaris Cross dulu ya. Oke, ini gimana ya kalau dilihat ya? Rapih, bersih. Walaupun dia sebagai cross, tapi dia nggak mau pakai banyak lekukan, jadi nggak ada lekukan yang sia-sia lah bahasanya. Lurus saja, simple ya. Di sini ada emblem HEV-nya. Jangan lupa ini versi yang pakai HEV ya. Terus ya antara spion sama body warnanya beda. Ya biasanya seperti itu. Terus di sini memang biasa ya, kalau cross pasti ada cladding-claddingnya. Kalau bahasa otomotif itu ada cladding, nyambung claddingnya sampai ke bumper. Terus kita masuk ke ban. Profil bannya nih teman-teman, profil bannya itu dia 215
per 55 ring 18. Udah gitu peleknya two-tone alloy. Ground clearance-nya juga oke, sebenarnya dia di angka 210 kalau nggak salah, sesuai dari spesifikasinya 210. Nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau di X-Force kemarin kalau nggak salah 225, emang dia paling tinggi. Cuman ini 210, jadi kayak di tengah-tengah ya. Antara kemarin tuh kita udah review si HR-V juga, dia 180, ini 210. Jadi lebih tinggi sedikit, tapi nggak limbung sih harusnya sih, masih lumayan. Terus cladding-claddingnya tuh nyambung sampai sini, jadi side skirtnya tuh juga ada tambahan-tambahan chrome-chrome-nya sedikit gitu ya, untuk menambah kesan sportinya sedikit gitu untuk di crossnya. Ya mungkin ada beberapa yang kecewa karena ininya masih single tone ya untuk handle-nya, karena biasanya kalau kayak gini udah two tone sama chrome, I don't know, tapi ya ini balik lagi ke preferensi ya, sobat mobilku ya. Jangan lupa ini roofnya two tone ya, dia pakai versi yang paling tinggi nih, ini yang TSS HEV pakai GR Aero Package, jadi ini udah two tone. Ini warnanya hitam, karena ini warnanya putih dia two tone. Oke, lanjut ke bagian belakang. Mungkin ada orang yang banyak bertanya, ini ngapain ada di sini? Tapi ini memang ini Aero Package. Kalau untuk yang bukan versi Aero Package nih mungkin nggak ada ya. Spoilernya karena ini udah stoknya ya, di sini juga biasa lah ya semuanya ya. Tapi secara bagian belakang ini oke. Yang paling saya senang memang di di backlightnya, sorry. Di bagian backlightnya ini oke banget. Bentuknya futuristik, fungsional juga. Lampu rem, sen, lampu mundur itu kayak porsinya sama semua loh. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean gitu ya. Diffusernya ini sih bagus banget. Di bagian sini udah pakai reflektor 2 plus udah pakai GR, karena ini yang versi GR Aero Package. Kalau di bawahnya lagi mungkin ini nggak ada. Tapi ininya oke sih. Cukup oke, lumayan. Saya udah pernah compare di video sebelumnya, nggak ada perubahan sebetulnya. Sama-sama aja gitu ya. Dia satu garis tegas di sini ya. Saya udah pernah ngomong soal masalah bahasa desainnya juga, memang lebih smooth gitu ya. Perbedaannya untuk RS, ya di sini ada emblem, itu pasti. Yang kedua adalah dia two tone ke bawahnya. Terlihat lebih kuat ya, untuk dia ngasih tahu, oh ini emang model yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kan single tone ya, sininya putih, sininya putih. Kalau di sini merah, bawahnya hitam. Reflektornya kanan kiri ditambah list chrome ya, menambah lebih elegan lagi. Ya sosok lah. Untuk versi RS juga two tone ya, atapnya ya, sama nih tuh, nggak ada bedanya juga. Kalau untuk di sininya saya juga udah pernah ngomong, dia tuh punya identik one line gini loh, sampai ke bagian depan. Jadi memang terlihat lebih elegan untuk mobil ini. Kalau untuk profil bannya, untuk yang RS ini dia pakai 225/50 ring 18, velgnya single tone gunmetal sebutannya ya. Warnanya gunmetal, jadi lebih memang mengincar sportinya di sisi bagian bawah. Ya kalau dibilang sporty nggak juga, ini lebih elegan sih sebenarnya kalau saya bilang, karena single tone ya. Kalau two tone biasanya yang dibilang sporty. Tapi ini lebih oke sih. Cuman yang jadi masalah tetap untuk si HR-V ini ya, namanya ground clearance-nya dia lebih pendek ya, sekitar 180 ya. Untuk beberapa orang yang mungkin tingginya nggak terlalu tinggi, untuk masuk ke mobil ini dan turun dari mobil ini tuh masih lebih nyaman gitu ya. Terus nah ini juga tambahan nih di sisi bagian sini nih, sama-sama tambahan biar terlihat lebih oke gitu ya. Membedakan nih RS nih ada bentuk hitamnya juga, di sini ada krom-kromannya juga gitu ya. Dia tidak membedakan material untuk claddingnya. Materialnya sama dengan bodinya ya, hanya beda warna aja. Kalau tadi di Yaris Cross dia masih pakai plastik ya untuk claddingnya, jadi agak terlihat beda material, terlihat sporty juga mungkin, tapi di sini terlihatnya lebih elegan sih, karena masih kayak single material gitu loh. Sama kok materialnya persis gitu kalau dari sisi samping. Overall nggak jauh beda, tapi kalau personal preference saya sebetulnya ya, pada saat lihat mobil ini kiri kanan gitu, saya lebih senang sama Yaris Cross sebetulnya. Kalau untuk desain, kenapa? Karena dia terlihat lebih sporty ya. Kita bicara yang namanya SUV itu adalah crossover, dia terlihat jauh lebih crossover dibandingin yang lain gitu ya. Dan ya kalau kita bandingin sama HR-V S ya jelas di sana lebih crossover. Kalau di sini lebih elegan. Itu sih kalau dari saya. Yuk kita lanjut ke bagian kenyamanan. Oke sobat mobilku, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kalau dibilang comfort, nyaman ya dari tempat duduknya sendiri. Ini tuh single tone. Lucunya sih memang dia pakai stitching warna biru ya.
Ya, karena biasanya kalau kesannya sporty warnanya merah, tapi ini warnanya biru, mungkin karena HEV mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Tapi ini pas didudukin, leathernya jujur aja agak cukup panas. Di luar nih posisinya lagi panas, udah nyalain AC dulu tadi sekian lama gitu, baru kita duduk, masih sama. Jadi nggak terlalu enak juga untuk masalah leathernya. Tapi untuk ergonomisnya tuh kayak megangin punggungnya tuh enak gitu ya. Dan yang paling yang paling saya suka dari Toyota Yaris Cross nih, pengaturan seatnya ini elektrik. Set, maju mundurnya ya, halus tuh. Ya naik, ini juga turun recliningnya juga pakai elektrik gitu ya semuanya, sampai ke tinggi rendah kursinya juga pakai elektrik gitu ya. Tapi hanya berlaku di driver seat, di passenger seatnya masih manual. Jadi ya masih terbilang oke lah sebenarnya untuk harga segini ya. Terus kalau kita lanjut ke bagian headroom apa segala macam, sekarang saya posisikan badan saya dengan posisi driving saya ya. Ini udah enak, tangan saya udah ergonomis di sini. Terus ya kita coba lihat dari headroomnya, ini nih terlalu dekat sebenarnya sih. Udah terasa naik tank sebenarnya. Jadi tapi pas ngelihat ke depan, ini cocok. Jadi memang kayaknya dibikin tinggi agar ngelihat jalanannya tuh lebih luas gitu ya. Kita nggak terlalu nyelem kayak kita di dalam di dalam kapal gitu ya, nggak kelihatan tuh engine hoodnya. Gini duduk enak, engine hoodnya juga kelihatan cukup pas gitu ya. Nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak material yang ada di depan lah mungkin ya. Kalau yang lainnya kan mungkin ada pernekel apa gitu, ini nggak. Ini lowong-lowong aja, visibilitasnya masih oke. Balik lagi kalau soal comfort ya, cup holder di sebelah sisi kanan nih ada untuk 3 tumbler di sini. Terus kalau ya di sini juga ada cup holder lagi. Ini yang saya suka sebenarnya. Kan banyak ya sekarang lagi ngehits punya tumbler tinggi-tinggi yang segini-segini gitu loh. Ini dalam. Cup holdernya yang sini nih dalam. Tapi kalau lagi bawa, pertanyaannya banyak, kalau lagi bawa kopi yang paper cup kecil-kecil gimana? Ya udah tarik aja. Gitu loh. Set. Tuh. Enak banget. Masih ergonomis banget dan comfort banget nih pasti. Ini tinggal tarik kalau misalnya mau ganti lagi. Nah, rapih lagi gitu ya. Dan yang saya suka sebenarnya dari Yaris Cross ini, dia tuh udah pakai bahasa desain dari desain awal saya ngomong udah pakai bahasa desain baru gitu ya. Ini depannya udah sama kayak Zenix. Kayaknya kebawa semuanya sampai ke dalam. Sampai di bagian sininya nih, pernekel untuk persnelingnya ini udah baru semua nih bentuknya nih. Wah, ini udah futuristik ya. Udah gitu ini dashboardnya juga dual material. Ini di atas mungkin pakai plastik ya kalau kita ketuk. Cuman di sininya masih plastik tapi dibalut sama kulit gitu loh. Di sini ada stitching biru juga. Jadi menandakan ini emang HEV. Satu lagi yang saya suka dari HEV-nya, kalau kita lagi ini posisi lagi diem, tadi baterainya habis ngecas gitu ya. Ini sunyi banget, senyap banget. Jadi yang bekerja tuh baterainya, bukan mesinnya. Kan kalau biasanya pakai mesin bunyi ngung terus-terusan gitu ya. Kalau ini ya udah adem aja kayak mesin nggak nyala. Tapi sebenarnya baterai yang lagi bekerja. Itu. Jadi comfort sih. Ini bener-bener comfort. Apalagi ya? Oh, sisi comfortnya juga mungkin di sini ada wireless charging juga, bisa di on dan di off, ya. Di sini ini ada petunjuknya, jangan taruh kunci-kunci apa segala macam di sini ya, kalau bisa ya. Terus di sini ada tuh buat nyalain, buat matiin. Kalau handphonenya kebesaran gitu ya, di sini ada kuncinya nih, ada kayak knob yang bisa didorong, ntar dia mental lagi gitu loh. Jadi biar lebih ngunci ke dalam tuh ada gitu. Jadi enak banget. Ya panel AC digital ini masih single zone ya. Jadi depan sama yang belakang nyalanya barengan, nggak terpisah. Nah ini juga ya oke lah ya perputarannya. Terus juga kalau auto bisa gitu ya, lihat dari temperaturnya. Terus juga temperaturnya juga bisa di set juga gitu ya. Terus ini juga ada ya normal ya, pencetan buat defogger juga. Ini ya tuh dibuat di belakang. Kalau lagi dingin hujan biar nggak berkabut. Apalagi ya, semuanya simple. Yang paling saya seneng sih sebenarnya, oh iya tadi kita belum ngetes tilt teleskopik ya. Ya normal sih, mobil sekarang udah punya pasti tilt teleskop 1. Udah tuh. Jadi udah pakai tilt teleskopik 4-way. Jadi atas bawah, depan belakang gitu. Dia udah sesuai lah ya. Udah
Semuanya ada lah kalau di versi mobil kayak gini. Yang saya suka juga di sini ada EV mode sebenarnya. Di sini tuh ada EV mode. Di sini kelihatan sih sebenarnya ada tulisan EV. Cuman mungkin agak ribet ya kalau dari kamera. Cuman di sini ada EV, dan kalau lagi jalan, ini tadi saya coba EV mode-nya bisa dipencet. Tapi ada beberapa kondisi. Satu, EV mode ini tidak bisa kalau memang kecepatannya di atas 60. Dia tidak akan nyala. Yang kedua, kalau kita pencet EV mode terus kita pedal gasnya kita injak kenceng, dia juga nggak mau. Jadi ini seperti eco mode, tapi eco mode yang diatur. Nanti bisa dicobain sendiri deh. Cuman ini emang cukup oke untuk apa ya, bisa bilang hemat bahan bakar kayak ya. Karena dia penggunaan baterainya yang dipakai. Tapi plus minus, nah kayak sekarang nih tiba-tiba mobilnya langsung ngegerung gitu bunyinya, ngung. Ini EV-nya tandanya hilang, artinya memang baterainya udah mau habis. Jadi dia ngecharge lagi, ngecharge-nya dengan tenaga mesin. Dia kayak apa ya, bahasanya agak belibet juga saya. Cuman intinya dia ngecharge lagi pakai tenaga mesin. Gitu. Yang paling saya apresiasi lagi juga dari mobil ini adalah bentuk steeringnya, ya walaupun memang belum pakai paddle shift ya, tapi ini cukup sudah cukup pas gitu. Di sini pengaturan untuk head unit ya, tapi digabung dengan pengaturan yang ada di MID gitu loh. Jadi biar lebih cepet kayaknya ya. Jadi di jempol kiri semua tuh bermain. Nih satu, terus yang di sini ada alarmnya segala macam. Yang paling lucu tuh di sini ada desain. Jadi itu bisa ganti-ganti desain 1 2 3 4. Nah, itu bentuk-bentuknya. Terus ada pengaturan layar juga. Nah, ada indikator apa aja yang mau dimatiin tuh bisa. Panduan ke mode drive segala macam ini ada semua. Apalagi ya? Ya di sini ada beberapa pesan. Ini adalah informasi kalau misalnya yang bekerja adalah nggak cuman mesin. Kalau yang di bawah ini nih sebenarnya nih baterai, keban. Kalau kita lagi sambil jalan nanti kelihatannya ada panah-panahnya nih. Kalau ada gambar dari mesin ke ban, artinya yang lagi menggerakkan ban tuh mesin. Itu banyak sih. Ini driving assist. Ya ini waktu trip sama rasio kemudi EV. Nah ya sebenarnya kalau kita pakai EV mode atau mobil ini dalam kondisi EV mode, dia ada rasionya. Nah, sebelum selesai dari situ, ini head unitnya juga oke. Dia udah pakai Android Auto gitu ya. Terus ya informasi kendaraannya bisa dilihat di sini gitu, suhu di luarnya berapa, kemiringannya berapa. Terus tegangan, ya ini tegangan listrik ya. Ya biasa kalau aki, biar kita tahu ini ngedrop atau enggak. Terus ini untuk kecepatan, rata-rata kecepatan segala macam, jarak jelajah ya, semuanya bisa di reset. Ya sama sih seperti MID, tapi ini bisa lebih ya bisa kasih tahu riwayatnya juga, nilai terakhirnya berapa gitu. Ini cukup irit loh 17,6. Terus ya ini aliran energinya sekarang, ini kelihatan semua di sini. Karena kan kita pakai baterai ya, mungkin baterainya lagi berapa gitu. Nah, sekarang ini posisi lagi pakai baterai. Makanya dia lagi gini nih. Itu yang bergerak bukan mesin. Nanti kalau tiba-tiba yang bergerak mesin, mobilnya ngegerung, ininya hilang, nanti di sini yang akan keluar panah-panahnya kayak gitu. Jadi udah interaktif banget kok ini mobil. Selain dari multimedianya, bentuk informasi dari mobilnya pun juga udah oke gitu ya. Dari sisi depan. Cuman memang yang agak lucu sebelah sini sih. Ini harga segini masih pakai manual sih. Gitu ya. Ya plus minus lah ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih suka begini, ada yang lebih suka pakai dipencet-pencet gitu anti glare-nya. Tapi dibalik ini nih saya nggak tahu ini sebenarnya nih dashcam-nya bawaan atau tambahan. Tapi setahu saya sih pernah ngobrol sama beberapa teman di Toyota, katanya ini emang udah bawaan, tapi hanya untuk seri yang 15 HEV TSS gitu ya, yang GR Aero Package. Nah ini kan GR Aero Package kan gitu, jadi ini kayaknya bawaan sih. Lumayan nih, oke sih, udah ada dashcam-nya. Nah tadi kalau saya ngomong soal masalah baterai, tuh nih mesinnya lagi ngegerung, tiba-tiba dia langsung ngasih tanda mesinnya lagi ngecharge tuh ke baterai gitu. Jadi dikasih tahu lah aliran energinya sekarang kayak gimana gitu. Nah sekarang ini yang paling oke, udah punya yang namanya sunroof ya, walaupun nggak bisa dibuka, jadi cuman ya udah gitu aja, nggak kebuka ke atas, nggak kebuka ke bawah, kaca mati aja gitu ya. Tapi oke lah, cukup lah untuk ruangannya ya gitu. Buka tutupnya juga tinggal sekali pencet gitu ya.
Terus yang ya namanya punya sunroof, ini bentuknya masih kanvas ya. Jadi kalau udah panas ya panas banget tetap. Ya kalau bisa sih emang karena apalagi dia kaca mati, kalau bisa kasih kaca film yang tolak panas ya lumayan lah ya. Jadi biar nggak terlalu panas ke dalam, nanti efek rumah kaca. Gitu. Tapi sebelum kita udahin atau kita mau ke belakang, saya suka sama di bagian sini loh. Nih, ini bagian handle pintunya. Ya ininya sih normal-normal aja, batan-batannya nggak ada masalah. Tapi pernekel di sininya tuh untuk pegangannya, handle-nya ini oke sih. Maksudnya nggak, kalau kita nggak ngomong sporty, dia dibalut juga sama trimnya pakai kulit, ini soft touch, baru di atasnya pakai yang plastik. Jadi emang dua material juga gitu. Yuk kita rasain di belakang. Kalau belakang sih harusnya nggak banyak ya, cuman ya mungkin headroom, legroom gitu ya. Yuk kita coba cek. Ini dengan posisi kursi depannya memang saya panjangin, saya nggak maju-majuin. Kita ke belakang, kita cek ini masih comfort atau enggak. Oke, yuk cus ke belakang. Oke, sekarang kita ke belakang. Sesuai omongan saya tadi, ini nggak saya mundurin, sama sekali nggak saya mundurin. Ya, saya emang kalau badannya saya tuh kakinya yang panjang gitu, bukan badan yang panjang. Jadi, kadang-kadang saya di beberapa mobil tuh paling sensitif sama jarak kaki. Nah, ini dengan posisi saya tadi udah panjang, yang untuk untuk posisi drivernya, di sini masih enak banget, lega, masih bisa begini gitu loh. Jadi kalau jalan jauh enak, masih bisa tidur gitu ya, tidurnya walaupun tegak-tegak gimana gitu ya. Seatnya sih materialnya sama, saya nggak mau komplain, tapi emang karena emang basic depan sampai belakang dia pakai yang perforated gini, yang bolong-bolong oke lah, cukup lah ya. Tapi kalau emang udah terlalu panas ya panas gitu, nggak ada angin-anginnya segala macam gitu ya. Oke, tapi ini yang saya apresiasi tuh untuk legroomnya, sama justru lebih enak headroomnya di belakang sebenarnya, karena memang ya nggak tahu ya, apa emang karena atapnya bentuknya begitu gitu, jadi yang depannya masih slope, terus pas lagi ke belakang tuh kayaknya lebih enak. Jadi pas lagi buat tiduran nih enak. Ini FYI aja, kursinya udah di leaning sampai paling maksimal, segini sih paling maksimal. Dia cuma punya 2 step, satu agak maju sedikit, satunya yang leaning. Nah ini udah paling terakhir nih gitu ya. Jadi ini udah cukup nyaman, enak kok posisinya, nggak tegang gitu ya. Ya untuk jalan-jalan jauh lumayan lah ya. Tuh masih oke, masih enak banget. Ruang lututnya oke, di sini masih ada kaki, selipannya masih pas gitu loh. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Didukung sama sini pocket-pocketnya, ya di sini ada cup holdernya ada 1. Ya di sini cukup buat taruh handphone lah ya. Cuman hati-hati kalau misalnya pas buka pintu nanti takutnya jatuh. Ya di sini cukup lah ya 1. AC-nya di sini ya ini yang tadi saya bilang single zone, di sana nyala, di sini nyalanya juga sama. Ya ini ya kalau ini cuman buat nutup, ya cuman buat tutup buka palka aja sih. Nggak terlalu berubah. Nah, yang di bawah ini ada 2 port charger. Nah, tapi dua-duanya Type C ya. Bukan charging plug. Kalau charging plug-nya ada di dalam sini sebenarnya. Tuh, yang 12 volt. Kalau ini langsung C to C. Kalau punya kabel C ya nanti mau C to Lightning buat yang iPhone, atau sekarang udah semuanya udah C ya. Apalagi pengguna iPhone 15 juga udah pakai Type C juga. Gitu. Apalagi ya? Kayaknya udah belakang itu doang. Sekarang kita masuk ke Honda HR-V RS. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama waktu kita review sebelumnya yang HR-V SE ya. Nggak jauh beda dari sisi sininya, di sebelah kanannya ada apa ya, semuanya terlihat mahal ya. Didesain sedemikian rupa gitu ya. Memang mahal, walaupun memang ada yang sedikit oldies gitu ya, bentuk persnelingnya, bentuk trim di sebelah sininya masih monoton banget gitu ya di sini, walaupun memang di sini dibikin ada sisi chrome-nya buat nambahin sisi elegannya, ya oke lah ya, masih oke. Jadi cukup. Cuman yang paling saya suka dari yang RS dibandingin sama yang SE sebelumnya, itu ada di bagian speedometernya. Kenapa? Dulu waktu yang sebelumnya tuh di SE, yang yang digital itu hanya yang tengah kan. Kalau sekarang sebelah kirinya pun juga kelihatan nih ada digitalnya gitu loh. Ada segala macam, ada G-meter, ada seat belt gitu ya, ada ya ini buat ngasih tahu seat beltnya. Terus ada G-meternya untuk ngasih tahu gravity-nya ya. Terus di speed sama time-nya juga, average-nya. Sini lengkap sih, udah lengkap banget. Terus range sama fuel-nya juga bisa kita pilih. Nah, di sebelah kiri sebelah sini tuh memang sudah full digital. Cuman yang sebelah kanannya ini masih analog. Jadi memang masih kombinasi gitu ya. Terus di bagian tengahnya pun kalau kita, ya cuman ini lucunya kalau kita lihat tachometernya
seperti analog, padahal sebenarnya digital. Ya cukup oke lah, TFT LED screen-nya ini masih oke banget. Terus di bagian tengahnya juga digital. Jadi yang full analog cuman yang di sebelah kanan aja. Gitu, aman sih, nggak ada perbedaan. Ya yang paling ini buat brightness-nya. Yang paling saya suka di sini ada adaptive cruise control-nya sudah jalan. Oke, jadi di sini ada untuk set rest-nya segala macam. Ya ini sudah bisa ya. Sama seperti yang di SE kemarin, kalau kita ngesen head unitnya berubah ya, karena di sebelah sisi kiri. Walaupun kita nggak ngesen, kita bisa pencet di sebelah kanannya ini, jadi nggak perlu sen tuh kita bisa lihat, oh ada orang di samping. Cukup safety, menurut saya ini cukup berguna sih, karena kan ya saya pengguna mobil tua nih sebenarnya, jadi lebih sering ngelihatnya tuh ke belakang gini, kadang-kadang ada nggak orang sih gitu ya. Cuman kan kalau mobil begini kan banyak blind spot ya, jadi dibantu sama kamera. Oke sih, masih oke. Dan yang berubah itu di sini ada drive mode-nya. Drive mode-nya udah terlihat di sini. Kalau sebelumnya tuh drive mode-nya hanya di LED dan nggak terlalu kelihatan. Di sini drive mode-nya ada 3, ada sport, normal, sama econ. Karena sebelumnya kan cuma ada econ mode. Ya, terus sportnya ada di persneling. Kalau yang di RS ini dia punya normal, sport, dan econ. Ini ada semuanya tinggal pakai pencetan ini doang gitu loh. Tapi sportnya ini pun kalau buat saya tadi sempat coba cukup oke, apalagi ini udah turbo ya. Ini kencang banget sih sebenarnya. Kita nanti nggak tahu, nanti kita bisa tes 0 sampai 100-nya secara exact nggak? Karena kayaknya nih harus dites pakai alat. Ini juga kencang si Yaris Cross, ini juga menurut saya lebih kencang dari sebelumnya. Enak sih, kalau yang Yaris Cross dia agak lebih ngejambak. Kalau ini kencang tapi lebih sopan, tapi enak banget. Ini enak jujur, turbonya enak. Jadi mungkin kalau kita bilang jauh nih harganya antara SE sama RS, mungkin upgrade-nya lumayan besar untuk si turbonya kalau buat saya, karena berasa banget sih pas lagi di dalam gitu. Nggak ada bedanya juga untuk yang lain-lainnya. Cup holdernya oke di sebelah sini. Ya balik lagi cuman kelemahannya. Ini kayaknya wireless chargingnya ada apa enggak ya? Cuman setahu saya sih nggak ada ya, belum ada di sini. Tapi ada charging plug-nya di sebelah sini. Di sini ya cuman konsol box biasa gitu ya, nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada charging plug juga di sini. Ya udah simple ya, Honda sih seperti itu ya, simple tapi sesuai fungsi sih kalau menurut saya. Dan kalau buat saya untuk yang si RS ini upgrade-nya nggak banyak di dalam, tapi banyaknya di mesin. Nanti mungkin kita akan coba pas kita lagi driving, kita coba gas kencang, itu berasa banget gitu ya. Yuk kita ke belakang dulu yuk buat ngetes ini sama comfortnya nggak. Ini posisi duduk saya nggak berubah ya, masih sama ya. Iya, ini tes dulu, masih tilt teleskopik nggak? Oh masih sama ya, tilt teleskopik juga ya, jauh beda ya. Oke, saya set duduk saya persis seperti di sini, terus saya masuk ke belakang, nanti apakah sama gitu ya feel-nya. Dan sebelum kita ke belakang ya, ini memang downside-nya dari si HR-V RS juga masih manual, masih dipompa ya. Apalagi ya ini masih lumayan lah ya, masih gua harus dipompa lagi. Untuk mobil harga segini masih dipompa, kayaknya sama sebelah kayaknya malu sih sebenarnya. Karena ini ya kalau di sebelah udah pakai elektrik, ini masih dipompa dulu. Tapi ya balik lagi preferensi ya teman-teman ya. Oke, kita ke belakang yuk. Yuk sekarang kita ke belakang. Dan memang inilah kelebihan dari Honda yang paling menurut saya paling enak. Ini jauh banget, sumpah jauh banget. Jadi ya mau leha-leha kayak gimana pun juga caranya, emang ini posisinya emang paling enak ya. Jadi tadi driving position saya di sini nih nggak saya rubah sesuai tadi omongan saya sebelumnya. Ini jauh banget, jauh dan sangat jauh. Jadi kalau untuk jarak jauh, ini enak banget sih. Sangat enak, apalagi buat di belakang kayak dimanjain banget. Waduh enak banget. Oh tapi tadi saya lupa ngomong perbedaannya sama yang SE. Materialnya juga ini udah full ini ya, udah full leather ya. Kalau sebelumnya kan kombinasi antara leather di sampingnya sama bludru. Ini udah full leather semua. Oke, jadi udah untuk yang seri RS ini udah full leather dengan stitching warna merah. Ya, untuk menandakan sporty gitu. RS kan sporty ya. Terus ya emang ini juga AC-nya pas di sini gitu ya. Jadi ini juga bisa dinaikin gitu ya. Ini sama nggak dual zone ya. Jadi tetap ya. Downside nggak juga bisa digeserin. Ya udah nih bisa begini, udah enak banget, tinggal dikencangin dari depan ya, udah aman. Di bawah ada charging plug juga 2. Ini USB A. Kalau tadi di Yaris Cross pakainya USB C, ini USB A, jadi masih bisa ganti-ganti ya. Sini ada
penyimpanan lagi. Sama ini model penyimpanannya kayak di yang SE, ada yang gede, ada yang buat handphone. Ya di sini yang tadi saya bilang lagi, ini kenyamanannya juga enak nih. Di sini cup holdernya ada di atas, nggak perlu sampai ke bawah-bawah. Jadi taruhnya di sini aja, selet, udah selesai. Tapi satu lagi, ini tetap masih sama. Oke, masih ngampleh gitu ya. Ini ya salah satu lah yang masih, ya, atau mungkin memang kayaknya dia bertahan seperti ini karena memang menurut orang ini enak sih, tapi buat saya sih enggak sih, nggak tahu ya buat sobat mobilku gimana. Tapi balik lagi, interior belakangnya enak banget. Oke, yuk lanjut. Tapi intinya kita mau coba nanti di situ ada jalan konblok, kita mau tes kekedapannya. Cuman ini dengan normal driving yang kecepatannya sekitar 50 lah ya, 50, 52 dengan aspal yang masih oke. Ya cukup oke. Kalau saya sih nggak bilang bagus banget karena suaranya masih berasa nih dari bawah nih, masih ada ger gitu ya, masih agak lumayan geter. Ya ini sih memang kalau apa, saya selalu bilang kalau emang Toyota tuh kadang-kadang untuk bagian peredaman agak kurang, apalagi bagian kaki-kaki, tapi memang nggak terlalu parah sih. Masih dalam taraf oke, masih enak gitu ya. Terus nih tadi kita belok ya, limbungnya masih agak sedikit aja berasa, body rollnya nggak terlalu nggak terlalu yang gimana banget sampai orang harus pindah gitu ya. Kalau coba kita zigzagin di 40 nih, kameramen siap ya, tahan dikit ya. Ini kita agak coba. Nah, tapi oke, nggak maksudnya kalau waktu kemarin kita di X-Force kayaknya bener-bener dibantuin buat balik. Tapi kalau ini memang tidak ada bantuannya, cuman karena memang ada VSC-nya, Vehicle Stability Control, jadi memang gerakan ngebuangnya tadi tuh nggak sampai jauh banget gitu, sama nggak sampai ngerol. Enak kok handlingnya, setirnya ringan, ini juga responsif banget nih, saya gini-giniin aja juga. Ya kita udah mulai goyang-goyang tuh, set gitu ya. Responsif, setirnya ringan, enak, nggak banyak loss. Kadang-kadang kan ada beberapa setir yang dibelokin sedikit belum belok, tapi ini udah belok tuh gitu. Yang namanya EPS ya. Terus nih yang paling teman-teman harus sobat mobilku lihat tuh bagian sebelah sini. Ini kan karena memang pakai eHEV ya. Jadi dia ada dua tenaga untuk mobil ini, yang satu baterai, yang kedua mesin. Nah, ini posisi saya lagi lepas gas, jadi dia karena dia punya kemampuan namanya regenerative braking ya. Jadi kalau kita lepas gas atau ngerem, itu dia akan ngecas balik ke baterai. Nih, saya lepas gas ya. Tuh, dia ada ngecas lagi ke baterai. Saya ngerem, ya itu memang ngecas. Tapi kalau saya gas, dari baterai akan mulai ngeluarin tenaga ke drivetrain. Ini drivetrain. Pada saat saya mulai gas agak kenceng, ya, nah mesinnya yang merah nih juga mulai ikut main. Nah, konsekuensinya adalah pada saat mesinnya bermain, kilometer per liternya juga makin sedikit. Ya, nanti kita akan coba lihat waktu pada saat dia hanya bermain pakai baterai. Tuh. Waktu lagi pakai baterai, kilometer per liternya tinggi banget. Tapi memang tidak real time ya. Nah, ini lagi nih, batak konblok nih. Gitu ya. Ya, itu agak berisik sedikit, tapi masih dalam taraf aman lah, normal lah. Ini ada konblok lagi, kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Ya masih lumayan, nggak parah banget sih, tapi ya masih terdengar ke dalam dan agak lumayan keras aja sih untuk mobil harga segini ya. Oke kok. Nah, kita akan coba muter di sana. Sekarang kita akan coba dari 0 sampai 100. Kita cobain pakai power mode ya. Di sini ada drive modenya, ada dua, ada eco mode-nya, tapi dua-duanya bisa nyala. Jadi sebenarnya kayak cuman ini kayak mode-mode tertentu sih. Kita nyalainnya juga power mode-nya aja, plus eco-nya kita matiin. Ya, nanti EV mode-nya juga akan mati sendiri sih biasanya kalau kita langsung gas kenceng ya. Kita coba ya. Sekarang kita coba puter. 0 sampai 100. 3 2 ternyata pembedanya ada di drive mode. Sekarang dengan power mode dia masuk ke 12,5 dengan jarak 210 meter. Ya, jadi ya lebih singkat ya. Dengan power mode berarti cukup
cukup berguna lah power mode-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Honda HR-V RS Turbo. Nah, ya dari tadi kita udah ngomong kalau yang paling beda di sini ya udah jelas turbonya ya. Nanti kita langsung aja direct abis dari sini kita cobain dia 0 sampai 100-nya gimana. Tapi sebelum sampai sana ya kita handling dikit ya. Ini posisi di 40, kita mau coba zigzagin aja dulu sebentar ya. 3 2. Nah, itu body roll-nya berasa banget, semuanya sampai geser banget. Tapi padat sih, maksudnya nggak sampai ngebuang sampai jauh banget. Oke sih, itu cuma sekali zigzag aja juga oke. Tapi ini juga responsif, jadi ya cukup. Ini ada steering ada mana pedal shiftnya ya, kesannya udah kayak kita lagi bawa F1 ya. Tuh ini D6, wih D6 ya, iya karena dia paling tingginya 6. Dia ada 6 shifter, tapi kita coba nih dari sini terus 4, kita turunin ke 3, 2, 1 ya, jadinya nggak terlalu kenceng. Nah dia juga di sini ada hill descent assist ya. Ini emang kabinnya kedap banget, boleh dicoba. Boleh banget dicoba. Kalau untuk soal ya kenyamanan yang di dalam-dalamnya nih pada saat berkendara kayaknya sih sama. Cuman yang paling saya suka di sini adalah di bagian sininya kalau kita pencet atau kita mau ngasih sen, itu tuh kelihatan sebelah kirinya tuh. Jadi kita bisa aware, kita nggak perlu tengok-tengok belakang. Nih berguna banget nih buat teman-teman. Mungkin ya memang dia belum full Honda Sensing yang gimana-gimana ya, atau ada safety sense kayak apa gitu ya, enggak. Tapi ini udah cukup membantu sih. Terus juga memang head unitnya ini masih dalam apa namanya, basicnya adalah lebih ke ya cuman buat musik-musik aja gitu. Jadi nggak banyak yang bisa dioprek-oprek gitu loh. Oke, drive mode-nya juga ada ya. Tadi saya bilang ada 3, ada sport, normal, sama econ. Kita cobain yang sport ya. Kita abis ini mau coba dari 0 sampai 100 tuh. Untuk tulisannya sport tuh. Ya nanti kita akan coba dari RPM 0. Saya sih ekspektasinya ini akan lebih kenceng. Kenapa? Ya tadi ya turbo ya. Kalau tadi ini kita bedain dulu sebelum kita mulai. Kalau tadi pas lagi Yaris Cross, karena itu dibantuin sama baterai, jadi 0 sampai 100 atau tarikan pertamanya itu sebenarnya dibantu sama tenaga baterai. Kalau baca spesifikasinya, mesinnya Yaris Cross itu hanya 91 PS atau 91 tenaga kuda. Iya kecil, tapi memang kan dibantuin dari baterai. Nah kalau ini dia full 210 kalau nggak salah di di brosur speknya 210 PS. Jadi pure mesin, memang ditambah dengan turbo. Itu ningkatin PS-nya. Nah kita akan coba ya. Biasanya PS tuh berasanya ya dari tarikannya, dari full tarikannya, dari full speednya gitu, dari 0 sampai 100. Oke, kita start pengukuran dari 0 sampai 100. Kita udah ada alatnya sekarang. Jadi kita langsung ya. Posisinya di sport mode untuk HR-V dari 0 sampai 100 tanpa launch atau tanpa RPM. Oke. 3 2 9,5. Wow, 9.5 second itu kenceng loh, kenceng banget. Ini kelihatan di meterannya kita itu 0 sampai 100-nya 9,5 detik. Terus ya dengan jarak cuma 157 meter, cukup kenceng banget malah. Bisa di bawah 10 detik untuk SUV yang ya karena memang ada bantuan turbo ya. Ya paling itu aja kalau untuk si Honda HR-V. Yuk kita balik ke tempat tadi kita ngepost ya. Terus nanti kita akan compare kira-kira saya personalnya lebih suka yang mana gitu ya. Gitu. Oke, yuk get back to the post. Oke, gimana sobat mobilku setelah kita udah review 2 mobil ini ya? Kira-kira lebih seneng Yaris Cross atau memang lebih seneng HR-V gitu ya. Kalau saya sih personal ya, setelah ngecek, setelah ngulik gitu ya, saya lebih seneng ini sih. Ini 9, ini 8,5 sih. Bicara harga ya, ini bicara harga dulu. Oke, untuk Yaris Cross ini di angka 440 kalau nggak salah tadi di websitenya Toyota ya. Ini di angka 440 juta. Ini yang versi 15 GR TSS yang paling lengkap. Pokoknya udah ada GR Aero Package, itu 440 juta.
Kalau yang ini RS masih bandrolnya secara ofisialnya masih di angka 540 ya. Untuk Hondanya ke Pradana Sawangan. Kalau untuk yang di Toyotanya ini pakai Toyota Auto 2000 Pramuka. Jadi kita dapat dua mobil ini thanks buat dua dealer tersebut yang udah minjemin kita mobil. Bisa dikontak ke mereka, mungkin mau ditanya-tanya harganya juga boleh. Oke, sekian dari saya Ulung Putra Windy. Nanti kita akan ada next review berikutnya ya, entah itu nanti komparasi atau kita mau full walkthrough satu mobil. Tapi ya tetap stay tune di channel kita mobilku.com. Ya jangan lupa klik tombol subscribe ya, nyalain tombol lonceng gitu ya. Kalau perlu reshare video ini sebanyak-banyaknya. Oke, ciao, thank you.